Salam sejahtera semuanya kepada para penonton tanya jawab yang berbahagia. Semoga video ini bisa memberikan pengetahuan dan edukasi kepada para penonton, dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini ya. Selamat malam. Ya, selamat Assalamualaikum. malam. Waalaikumsalam. Silakan buka kamera saudaraku. Silakan buka kamera saudaraku. Boleh kita bertanya, Mikana? Ya, boleh dengan senang hati ya, Bang. Silakan. Katanya itu Yesus berfirman. Iya. Kan mau meluluskan yang tadi. Itu gimana firmannya itu yang difirmankan itu? Di Yohanes 1 ya 1 sampai 14, Tuhan Yesus itu sang firman. Dia bukan firman, tapi sang firman. Di dalam bahasa aslinya adalah hologos. Hologos itu ho itu sang, de ya. Sang firman yang berfirman. Pemilik firman. Karena dia adalah Allah itu sendiri. Sebab kalau kita baca di perjanjian lama, Yahweh Elohim itu adalah pencipta langit dan bumi, pencipta segala sesuatu. Nah, di sini sang firman itu yang menciptakan segala sesuatu. Lalu ya, Yahweh Elohim itu adalah terang manusia. Nah, di Yohanes 1 ayat 4 dia adalah terang manusia. Kemudian Yahweh Elohim itulah yang menjadikan dunia. Ya, Yohanes 1 ayat 10 dialah yang menjadikan dunia. Yohanes 1 ayat 11 dan 12 bahwa umat manusia ini adalah milik kepunyaannya. Nah, Yahweh Elohim lah yang menciptakan manusia. Makanya kesimpulannya adalah Yesus Kristus adalah sang firman. Dialah yang berfirman. Dialah Allah itu sendiri, bukan sekedar firman, saudaraku. Nah, Allah itulah yang datang ke dunia menjadi manusia. Kok sampai dia turun Yesus itu ke firman lah ke dunia? Bukan firman yang turun, sang firman, Allah itu yang datang ke dunia, ya. Nah, kenapa tujuan Tuhan Allah, pencipta langit dan bumi datang ke dunia ada dua. Yang pertama, untuk mengembalikan manusia ke rancangan semula, yaitu hidup yang kekal. Karena tidak ada yang bisa menebus manusia yang mati di dunia kematian dari hukum Tuhan selain Tuhan itu sendiri. Jadi mau malaikat, mau nabi nggak bisa menebus kita dari hukum Tuhan. Harus Tuhan itu yang menebus kita. Untuk itulah Tuhan itu sendiri yang datang. Bukan malaikat, bukan nabi. Karena hanya Tuhan Yesuslah yang bisa menebus kita dari hukumnya sendiri supaya kita selamat, tidak binasa. Dan supaya dia datang dari surga untuk menjemput kita. Karena harus yang punya surga itu yang datang membawa kita ke surganya, nggak bisa langsung kita. Seperti apapun usaha kita untuk mencari surga, untuk sampai ke surga, nggak akan bisa. Harus yang punya surga itu yang datang untuk menjemput kita. Nah, itu tujuan yang pertama. Ya, yang kedua, untuk memberikan kita teladan bahwa kita harus hidup seperti Tuhan Yesus. Jangan seperti Adam dan Hawa yang memberontak, tidak taat kepada Tuhan Yesus. Sehingga ya, firman Tuhan bahwa kita harus mengikuti teladan Tuhan Yesus karena Tuhan Yesuslah teladan yang sempurna supaya kita tekun berdoa, ya penuh kasih, penuh cinta, taat dan setia dan lain sebagainya. Seperti itu, saudaraku. Alam semesta ini yang menciptakan itu Yesus ya. Betul, termasuk saudaraku. Dari Adam itu. Berarti iya. Adam Hawa itu siapa yang menciptakan? Tuhan Yesus, saudaraku. Tadi kan sudah jelas firman-Nya di Yohanes 1 ayat 3, segala sesuatu diciptakan oleh Dia, termasuk manusia. Makanya Tuhan Yesuslah yang menciptakan manusia. Dan Tuhan Yesus menciptakan manusia itu menurut gambar dan rupanya. Sehingga gambar kita ini, rupa kita ini meniru gambar Tuhan Yesus, bukan Tuhan Yesus yang meniru kita. Oh, gitu. Iya dong. Makanya manusia itu kan makhluk yang paling terindah ya, makhluk yang paling mulia. Karena apa? Kita diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan Yesus, saudaraku. Oke, jelas sangat ya. Terima kasih saudaraku sudah bertanya. Ya, Tuhan Yesus Kristus memberkati dan mengasihimu. Tepuk tangan buat Abang Hitam yang cakep dan manis. Selamat malam Raja Bulu, silakan buka kamera. Makasih Don.
Thank you, God bless you. Ya. Makasih juga yang sudah tetap layar. Terima kasih juga yang sudah typing positif ya. God bless you all. Silakan bro, apa yang mau ditanya? Oh, gue jangan tawa lah. Saya cuma ingin berbincang-bincang sama wanita cantik. Di sini berbincang-bincang mengenai Alkitab. Oh, saya mau tanya Mbak ya. Ya, Tuhan itu maha besar dan maha segala-galanya. betul. Ya. Kenapa waktu dia disalib tidak berkehendak Tidak berkehendak. membela dirinya sendiri gitu? Kamu tahu nggak bro, ketika Tuhan Yesus itu disalib justru menunjukkan kemuliaan dan kemahakuasaannya dan pengampunannya. Karena ketika Tuhan Yesus disalib, ini firman Tuhan saudaraku ya. Oke, saya baca dulu. Yesaya 53. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kitalah yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul, dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Ketika Tuhan Yesus disalib, saudaraku, dia sedang menyelamatkan kita. Dia sedang memberikan kita pengampunan. Makanya di atas kayu salib Tuhan Yesus berfirman, tetelestai, artinya sudah selesai. Apa yang sudah selesai? Dia sudah membayar lunas hutang dosa kita dengan darahnya yang kudus, sehingga ketika darahnya tercurah ke bumi, pintu kerajaan maut terbuka. Untuk itulah Tuhan Yesus turun ke alam maut. Dia membebaskan manusia-manusia yang telah mati dahulu, sehingga ketika Tuhan Yesus bangkit, mereka pun ikut bangkit. Jadi penyaliban itu untuk menyelamatkan kita, saudaraku. Tanpa penyaliban, tanpa Kristus mati dan bangkit, tidak ada kebangkitan, tidak ada pengampunan. Kita selamanya akan binasa, kita yang rugi. Nah, untuk itulah kita bersyukur kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus begitu baik, begitu cinta sama kita. Sehingga ada firman Tuhan tertulis di Efesus 2 ayat 8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, jadi jangan ada yang membegahkan diri. Itu pemberian Tuhan Yesus kepada kita. Kenapa Tuhan Yesus mau disalib? Menderita untuk kita? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Melainkan siapa yang tidak percaya, ia tetap berada di bawah hukuman, yaitu di Yohanes 3 ayat 16-18. Nah, begitu saudaraku, Tuhan Yesus sedang memberikan kita pengampunan, keselamatan kekal. Berarti Tuhan Yesus itu dia menanggung dosa-dosanya warga-warga. Mengampuni dosa umatnya. Umat-umatnya ya. Iya. Karena hanya Tuhan itulah yang bisa mengampuni kita. Tidak ada yang bisa. Hanya darah Kristus yang bisa mengampuni kita, saudaraku. Itulah sebabnya Tuhan berfirman di Matius 26 ayat 28. Inilah darahku yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Jadi hanya melalui darah Kristuslah kita bisa masuk surga. Sehingga Tuhan menyatakan dengan tegas. Yohanes 14 ayat 6. Akulah sang jalan, sang kebenaran, sang hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal Bapakku, pasti kamu juga mengenal aku. Barang siapa melihat aku, sudah melihat Bapa. Nah, artinya tidak ada seorang pun yang bisa masuk surga tanpa melalui darah Kristus. Hanya melalui darahnya lah kita bisa masuk surga, saudaraku. Karena darah Tuhan Yesus itu menyucikan, membersihkan, dan menghidupkan. Darahnya itu suci, mulia, agung, dan berkuasa, saudaraku. Bukan seperti darah kita sudah berdosa sehingga kita mati. Nah, darah Kristus itu menghidupkan. Siapa yang percaya kepada darah Kristus yang tercurah di atas kayu salib, dia mendapatkan hidup kekal, saudaraku. Nah, seperti itu saudaraku Raja Bulu, yang cakap dan manis. Ya, sama-sama saudaraku. Tuhan Yesus Kristus memberkatimu dan mengasihimu. Tepuk tangan buat Raja Bulu yang cakap dan manis.
Selamat malam Eki Sabanis. Please open your camera. Thank you Taher. Silakan buka kamera Bang Eki. Oke. Kak, Iya, apa Ah. Bang? saya mau nanya nih. Tuhan Yesus tuh kan gimana ya? Dia kan Tuhan. Gimana tuh ya? Gimana Bang? Dulu ya. Jadi lucu juga nih. Mohon maaf Bang, Abang mirip si Kiwil. Skiwil. Oh ya, Iya. makasih. Iya, sama-sama. Di mana Tuhan Yesus yang memberitahu di dalam ayat itu untuk seluruh dunia? Gimana Kak? Bukankah Tuhan Yesus tuh hadir untuk bangsa Yunani? Oh, Tuhan Yesus hadir untuk seluruh dunia, saudaraku, bukan hanya untuk bangsa Yunani. Sebab ada Gimana firman ayatnya, Tuhan, Kak? ya, Nah, mana yaitu firman? Lukas 2 ayat 11. Ayat 10 sampai Perkataan 11. Yesus mana, Kak? Saya minta tuh perkataan Yesus. Iya, sabar, ya. Lukas 2 ayat 10 sampai 11. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa." Untuk seluruh bangsa, Bang, ya. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Jadi Tuhan itu datang untuk seluruh bangsa, Abangku, bukan hanya untuk Israel atau Yunani. Nah, kemudian ya, di Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Dunia ini, Bang, bukan hanya bangsa Yunani. Sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itulah Tuhan Yesus memerintahkan di Matius 28, ya. Tuhan Yesus berfirman, Matius 28 ayat 19 sampai 20. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah, jadi seluruh dunia, Bang. Seluruh bangsa, bukan hanya untuk bangsa Yunani. Oke? Sudah paham ya? Oke, makasih Abangku. Saya rasa sudah cukup dulu. Tuhan Yesus memberkatimu dan mengasihimu. God bless you. Tepuk tangan buat Bang Eki yang cakep dan manis. Ya, selamat malam Kawi. Kak, saya mau nanya. Apa ya? Lupa. Kalau Tuhan Yesus itu Belum bisa buka kamera, dia belum cukup pendukungnya, pengikutnya. Ya, silakan. Sebelum Tuhan Yesus lahir, Bunda Maria menyembah apa, Kak? Oke, Bunda Maria menyembah Tuhan Yesus, kan Tuhan adalah Allah itu sendiri. Tuhan Yesus adalah Yahweh Elohim itu sendiri. Jadi Bunda Maria itu menyembah Yahweh Elohim, yang dimana Yahweh Elohim itu adalah Tuhan Yesus juga. Oke, jelas ya? Makasih. Tuhan Yesus Kristus memberkatimu. Shalom. Ya, shalom. Ya, selamat malam Arkui. Silakan buka kamera Arkui. Halo. Depan nih, Kak. Depan. Ya, silakan saudaraku Arkui, buka kamera. Menanya, Kak. Ya, bisa buka kamera dulu Arkui. HP saya nggak bisa buka kamera depan. Rusak. Duh, gimana ya? Di sini buka kamera, bro. Pertanyaanmu apa? Itu sebelum Yesus Kristus lahir, Yesus itu Tuhannya siapa? Yesus adalah Tuhan itu sendiri. Dia tidak punya Tuhan, dia tidak punya Allah. Dia adalah Tuhan dan Allah itu sendiri, brother ya. Tidak ada di atas Tuhan Yesus. Tuhan adalah segalanya. Dia adalah Allah yang maha tinggi, Allah yang maha kuasa ya.
Makanya Tuhan berfirman, Wahyu 1:8, akulah yang awal dan akhir, yang ada dan yang ada, yang maha kuasa. Terima kasih. Selamat malam Siti. Silakan buka kamera. Malam Kak Mikana. Ya, malam. Silakan buka kamera. Ini Kak, saya mau nanya nih Kak. Ya, silakan. Kan Yesus Kristus itu kan Tuhan kan? Iya. Terus dia juga yang disalib karena menebus dosa-dosa manusia. Mengampuni dosa. Nah, untuk mengampuni dosa manusia. Jadi gini Kak, dia kan Tuhan. Dia kan Tuhan yang maha kuasa, yang menciptakan manusia, yang menciptakan bumi, semuanya lah Kak. Kenapa harus dia menebus mengampunkan dosa-dosa manusia itu dengan cara disalib? Bukannya harusnya manusia yang harus cari pengampunan sama dia. Kamu udah baca hukum Taurat? Di dalam hukum Taurat tidak ada pengampunan tanpa penumpahan darah. Jadi harus melalui darah orang mendapatkan gini, Kak, pengampunan. berarti kalau Tuhan Yesus punya darah, punya ini berarti dia sama dong sama kita manusia. Berarti dia juga ada yang melahirkan. Oke, sebentar ya. Oke, Kak, kameranya dong Kak. Hah? Kamera kenapa? Ya, gini Kak. Bentar dulu, bentar. 1 Korintus 11 ayat 27. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Jadi darah Tuhan yang mengampuni kita, ya. Barang fana tidak bisa mengampuni manusia, hanya darah yang kudus, darah yang mahal, yaitu darah Tuhan itu sendiri, ya. Memang Allah itu adalah roh. Karena Allah itu tidak punya darah, karena Allah itu adalah roh, tidak punya daging, tidak punya darah, sehingga dia datang menjadi manusia supaya punya darah. Ya, darah Tuhan itu kudus, mulia, agung. Itulah yang bisa mengampuni kita. Kenapa harus darah? Karena nyawa manusia ada dalam darahnya dan darah pengantara antara nyawa. Nah, manusia yang mati harus ada darah yang kudus untuk membangkitkan kita dari debu kematian. Nah, itulah kenapa orang Kristen percaya ada kebangkitan, karena terbukti Tuhan Yesus telah mematahkan kutuk kematian. Berarti Jadi gini, tanpa Kak, darah. berarti gini Kak, setelah Tuhan Yesus menumpahkan darah, berarti Tuhan Yesus mati. Dia mati dan mati. dia mati dan bangkit. Gimana dia mati Kak? Sedangkan dia kan manusia, dia yang menciptakan manusia. Manusia bertobat minta pengampunan sama dia. Kalau dia udah mati berarti manusia minta pengampunan kepada siapa lagi? Berarti lebih hebat manusia dong daripada Tuhan. Hebatnya di mana orang manusia mati membusuk nggak bisa bangkit, Nabi aja mati membusuk nggak bisa bangkit, seperti yang tertulis di Kisah Para Rasul 13:36. Kok Tuhan bisa mati? Sedangkan Tuhan dia yang menciptakan manusia, dia yang menciptakan, dia yang berkuasa Kak, dia yang berkuasa, Tuhan yang berkuasa. Oke, kalau begitu saya mau tanya sama kamu, apa bukti bahwa Tuhan Maha Pengampun? Tuhan Maha Pengampun? Bahwa Tuhanmu sudah mengampuni umatnya, bahwa Tuhanmu sudah mengampuni umatnya, mana buktinya? Buktinya kita tak bisa lihat amal kita baik dan buruknya Kak. Kalau kita bisa lihat amal kita ada buruk baiknya, manusia tak ada yang berbuat buruk lagi karena pasti berbuat baik semua karena dia dah tahu. Oh ya, dosa mana bukti? Saya tanya bukti real. Kan tadi kamu nggak mau ini sepertinya. Kalau kami pembuktian kami itu nanti di akhirat Kak. Kalau di akhirat. Nanti. Kalau kita dari sekarang kita tahu perbuatan kita yang kita perbuat. Oh, jadi masih nanti. Bagaimana kamu bisa yakin kalau hanya nanti-nanti? Setelah kita mati, setelah kita dibangkitkan, baru di situ kita diperhitungkan. Dari mana kamu tahu kalau tak ada kebangkitan? Dari mana kamu tahu manusia ada yang bangkit kalau tidak ada yang pernah bangkit hidup kekal abadi selama-lamanya? Kak, aku mau tanya ini dulu, gimana Tuhan Yesus tuh mati? Setelah Tuhan Yesus mati tuh manusia tuh menyembah siapa gitu Kak? Maksud aku Kak,
kok Tuhan bisa mati gitu. Sementara yang menciptakan manusia dia, menciptakan bumi dia, menciptakan langit dia. Dia Ya yang makanya berkuasa kamu atas dengar segalanya. dulu. Kok dia Ini rocos mau mulu. memberi pengampunan kepada manusia, dia harus menumpahkan darah. Berarti Tuhan kalian punya darah. Kalau punya darah berarti dia sama dong sama manusia. Ya itulah bukti bahwa memang Tuhan itu Maha Pengampun, sudah ada buktinya, bukan nanti-nanti. Kok Sehingga Maha ketika Pengampun? Tuhan, Kok Maha Ya Allah. Pengampun? Harusnya kan kita yang minta ampun sama Tuhan. Kita yang berbuat Ya baik. dia Tuhan yang mengampuni menentukan. kita. yang Tuhan Yesus menentukan mengampuni kita. perbuatan Wah, Siti kita Maria, baik dan dengar dulu. buruknya, Ini Kak. ngerocos mulu ini Kok orang. Ih, sekarang Tuhan malah Ya Tuhan. mengeluarkan darah untuk mengampuni manusia. Siti Maria, daripada kamu nyerocos, buktikan mana bukti bahwa Tuhan Maha Pengampun. Dari Udah, tadi Kak, ngerocos saya mulu. kan bertanya, Kak. Saya kan bertanya. Bukan saya nyerocos. Saya kan bertanya. Berarti kan Ya bertanya, tapi ini apa namanya? Mohon maaf ya, botol. botol. Gimana botol? Aku nih bertanya, Kak. Kan tadi Kakak bilang Yesus Kristus tuh Allah yang Sorry ya, ngerocos mulu ya. Kosong. Orang mau menjelaskan, nyerocos saja. Saya tanya, bukti Tuhan Maha Pengampun mana? Nggak bisa jawab. Lah kalau kamu tanya bukti Tuhan saya Maha Pengampun, itu tuh. Dia memberikan pengampunan di atas kayu salib melalui darahnya yang kudus. Sehingga ketika dia memberikan darahnya, ada yang mati dan bangkit. Itu bukti bahwa Tuhan kami Maha Pengampun. Jadi bukan nanti. Mau dijelaskan nyerocos mulu. Duh, sorry ya, saya turunkan. Seperti yang sudah kita saksikan bersama di video berikut ini, ada beberapa pertanyaan yang ditanyakan tentang apa maksudnya dikatakan bahwa Yesus itu adalah Sang Firman. Terus ada pertanyaan kalau Yesus itu Tuhan yang Maha Besar dan Maha Segalanya, kenapa waktu disalib dia kok tidak berkehendak atau menolong dirinya sendiri? Lalu pertanyaan seperti di manakah dalilnya di Alkitab kalau Yesus itu bertugas untuk menolong seluruh umat manusia, padahal disebutkan di Alkitab bahwa dia hanya diperuntukkan untuk bangsa Israel. Lalu ada pertanyaan sebelum Yesus lahir siapa yang disembah oleh Bunda Maria? Siapakah Tuhannya Yesus itu? Kalau memang penebusan dosa membutuhkan darah Yesus, seharusnya Yesus gak perlu mati di salib. Cukup mengeluarkan darah dari tubuhnya saja. Dan yang paling menakjubkan adalah ada narasi bahwa kenapa kok Tuhan mengampuni dosa-dosa manusia tanpa adanya permintaan ampun dari manusia itu sendiri. Jawabannya lihat ayat di Alkitab. Yohanes 1, lihat perikopnya di ayat 1-14. Yesaya 53:4 tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya, padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Efesus 2:8 sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Yohanes 3:16 karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3:17 sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh dia. Yohanes 3:18 barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum, barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Yohanes 14:6 kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa, kalau tidak melalui aku. Lukas 2:10 lalu kata malaikat itu kepada mereka, Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Lukas 2:11 hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan, di kota Daud. Matius 28:19 karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus.
Matius 28:20 Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Wahyu 1:8 Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. 1 Korintus pukul 11:27 Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan.